Mengapa Amerika berani menyerang Iran, tapi gentar terhadap Korea Utara? Faktanya sederhana. Senjata nuklir Korea Utara bukan lagi ancaman, tapi realitas. Sejak uji coba pertama tahun 2006 hingga tahun 2023, saat status negara nuklir mereka dikukuhkan, Pyongyang telah menempuh 2 dekade untuk memperkuat posisinya. Rudal Hwasong-14 mampu menjangkau 10.000 km. Hwasong-17 diklaim bisa menembus 17.000 km. Cukup untuk menghantarkan hulu ledak nuklir ke jantung New York. Meski data ini diragukan sebagian analis barat, bahkan jika dilebih-lebihkan, jangkauan rudalnya sudah cukup untuk menghancurkan Guam atau Alaska. Sementara itu, Iran hanya tinggal selangkah dari garis akhir. Uranium mereka telah mencapai 60%, tinggal sedikit lagi menuju level senjata. Tapi belum ada satupun uji coba nuklir yang mereka lakukan. Intelijen Amerika percaya, Teheran belum membuat keputusan untuk membuat senjata nuklir, dan celah itulah yang dimanfaatkan Israel. Fasilitas nuklir Iran dibom, ilmuwan mereka dihilangkan. Proyek nuklir Iran terus disabotase sebelum sempat matang. Sebaliknya, Korea Utara justru menjadikan uji coba nuklir sebagai panggung demonstrasi kekuatan. Inilah perbedaan antara negara yang hampir jadi dengan negara yang sudah punya gigi taring. Secara geografis, posisi Korea Utara memberikan keuntungan besar. Sungai Yalu yang memisahkan Korea Utara dan Cina menjadi garis merah yang tak bisa diganggu-gugat oleh Beijing. Bila konflik besar terjadi dan fasilitas nuklir Korea bocor, awan radioaktif bisa melayang ke Beijing. Karena itu, Cina tidak akan membiarkan Korea Utara begitu saja diserang. Bagi Rusia, Korea Utara adalah penyangga strategis di Asia Timur Laut. Hubungan militer kedua negara pun sangat erat. Menyerang Korea Utara berarti memantik 2 raksasa sekaligus, Cina dan Rusia. Sebaliknya, Iran adalah sasaran yang lebih terisolasi. Di barat ada Israel. Di utara ada Rusia yang enggan ikut campur. Di selatan ada armada laut Amerika Serikat di Teluk Persia. Dan jika Iran berhasil membuat bom nuklir, Arab Saudi akan ikut serta untuk menyalakan perlombaan nuklir Timur Tengah. Dunia tidak akan membiarkannya terjadi. Ketika pesawat tempur Amerika membombardir fasilitas Iran, Cina dan Rusia hanya mengutuk, tapi tak bergerak. Karena semua pihak tahu, nuklir Iran berarti mimpi buruk regional. Tapi nuklir Korea Utara sudah selesai dibicarakan. Kim Jong-un memegang tombol itu setiap hari. Dengan 17.000 artileri diarahkan ke Seoul dan doktrin serangan mendadak, Amerika tidak berani berjudi. Sementara Iran sendiri justru terpecah dalam keputusan program nuklirnya. Pemimpin tertinggi, Garda Revolusi, dan pemerintah sipil. Bahkan ketika Garda Revolusi pamer maket hulu ledak, pemerintah tetap berkeras. Iran tidak membuat bom. Ketahanan mental juga berbeda. Korea Utara tetap hidup di tengah sanksi puluhan tahun, berkat swasembada pangan dan industri ringan. Sedangkan Iran terlalu bergantung pada ekspor minyak yang bisa dicekik sanksi kapan saja. Washington tahu, di balik Korea Utara berdiri Cina dan Rusia, tapi Iran hanyalah titik tunggal di padang pasir, dikepung musuh dari segala arah. Dan dalam peta perang modern, itulah yang membedakan siapa yang diserang dan siapa yang hanya bisa dibantu dengan memberikan kecaman dari jauh.